Pada awal-awalnya kami ini satu alma mater ya, sama-sama alumni dari Yayan Kerinci, dan kita juga punya rutinitas yang sama sebagai guru ngaji di sekolah dan juga di rumah tahfiz. Jadi kita di awal-awal ngumpul ingin membahas tentang bagaimana sih tentang komunitas tahsin muda ini hadir di Sungai Penuh. Jadi kita melihat fenomena di masyarakat. Kita ingin ada anak-anak muda mau mengaji. Mungkin kalau datang ke surau atau ke masjid agak canggung, malu ya. Iya. Dan mudah-mudahan dengan ada komunitas ini mereka jadi berani gitu, bisa belajar dan juga mengajarkan. Jadi pada awalnya kita bincang-bincang aja pada awal-awalnya gitu, tapi ternyata kita menemukan satu kesamaan. Kita ingin di kota Sungai Penuh ini dan Kerinci juga, kita ingin misalnya nih, kita banyak pemuda kan, pemuda yang mungkin menghabiskan waktu di tempat yang mungkin kurang tepat gitu kan. Benar. Jadi kita mencoba menyediakan wadah. Terus ini juga kadang-kadang ada pemuda yang ingin belajar mengaji, tapi ketika usianya sudah lepas dari masa remaja atau remaja tingkat akhir seperti itu. Jadi kan kalau mau ngaji itu kan malu gitu. Misalnya masuk ke tempat ngajinya Ustaz Doni misalnya kan, mau datang malu gitu. Soalnya kayaknya banyak siswa-siswa gitu. Jadi kita mengambil inisiatif untuk membuat tahsin muda ini. Pesertanya itu yang pasca sekolah saja. Usia 18 ya, usia 18. Iya, pasca sekolah. Awal masuk kuliah mungkin. Karena kita melihat kalau anak-anak muda yang pasca sekolah ini, mereka ini punya waktu yang fleksibel. Dan kita ingin hadirkan gitu. Ada kegiatan yang produktif. Salah satunya bagaimana wadah ini bisa berkumpulnya para hafiz, kemudian mengajarkannya, dan juga bagi yang mau belajar ada juga. Untuk saat ini, untuk sementara ya, mungkin ya, kita kan sebenarnya baru perdana nih Kak ya, baru perdana dan kita juga baru pretest baru kan. Untuk sementara ini kita hanya bukan untuk yang lanjutan dari pra sekolah gitu kan, pra sekolah, terus sampai umur 25 tahun. Nah, itu juga kenapa sampai usia itu? Itu pertimbangannya adalah karena usia-usia itu biasanya kita punya waktu yang lebih gitu. Waktunya masih ada. Jadi belum disibukkan dengan hal-hal yang lain biasanya gitu kan. Karena yang namanya kita merintis ya harapannya hadir semua terus gitu kan, terus memang bisa berlanjut terus, bisa survive, terus kita ya sama-sama gitu kan. Ya, kalau tahsin itu memperbaiki ya, memperbaiki baca Quran. Jadi kalau manfaatnya belajar tahsin, tentu kita sebagai umat Islam, kita punya kewajiban untuk belajar. Yang kalau yang awalnya Iqra gitu kan, membaca Al-Quran. Kenapa Iqra di awal? Karena kita punya kewajiban sholat, dan bacaan di dalam sholat itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran atau literatur Arab ya. Jadi kalau kita nggak bisa baca Al-Quran atau belum begitu lancar, bagaimana nanti dengan sholatnya gitu bacaan sholatnya ya. Sebenarnya gini, mungkin kalau untuk tahsin itu kita kan memperbaiki bacaan. Kenapa kita perbaiki bacaan kita? Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab sendiri, cara pelafalannya, pengucapannya itu beda panjang pendek, bisa beda makna. Beda cara pengucapan juga bisa beda. Misalnya salah huruf misalnya kan, itu juga bisa merubah makna. Semoga anak-anak muda itu nyaman, punya wadah untuk ajar Al-Quran. Di samping masjid, musola, surau juga ada tempatnya, dan komunitas juga ada gitu. Program yang berjalan ini ada kelas tahsin, kelas tahfiz yang kita lakukan 1 pekan 1 kali. Itu programnya per semester ya. Jadi 6 bulan sekali kita akan evaluasi yang naik tingkat gitu kan.
Nah, nanti di semester berikutnya dilanjutkan lagi. Kemudian harapan saya pribadi ya, mungkin teman-teman juga mewakili, harapannya memang kita ingin masyarakat Kerinci Sungai Penuh bebas buta aksara Al-Quran, khususnya pemuda gitu. Kita ingin pemuda Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci bisa baca Al-Quran. Ya. Di mana kita berada, semua pemuda gitu kan, yang nanti juga akan jadi orang tua gitu. Iya benar. Bisa membaca Al-Quran, bisa mempertanggungjawabkan bacaannya. Nanti kan kalau sekarang kita ke masjid, yang jadi imam mungkin orang yang di atas kita gitu kan. Tapi beberapa tahun yang akan datang tentu zaman kita lagi gitu. Lalu apakah kita mau generasinya stop di kita misalnya kan? Tentu kita maunya generasi yang di bawah kita itu justru jauh lebih baik dibandingkan kita gitu. Jadi itu keinginan terbesarnya. Jadi harapannya memang kedepannya Al-Quran di Kota Sungai Penuh dan di Kerinci itu semakin baik gitu, penguasaannya, bacaannya. Jadi selalu baik, bukan berarti kita yang sekarang ini belum misalnya baik gitu ya. Udah baik dibandingkan yang setelah itu. Bisa jadi yang setelah itu jauh lebih baik, dan itu yang kita harapkan. Karena sejatinya ilmu kan selalu berkembang. Jangan sampai ilmu itu putus gitu.